Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul penerimaan pajak oleh pemerintah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Ardiansyah Romadona, NIM 4. Yang kedua, Rica Aulia, NIM 7. Yang ketiga, Dwi Damayanti, NIM 23. Yang keempat, Rizka Ilma Nafia, NIM 28. Yang kelima, Novia Putri Wisnujati, NIM 29. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Pengertian penerimaan pajak. Yang pertama ada pengertian dari John Gaul. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kedua, ada pengertian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah yang bersumber dari rakyat. Yang kedua, ada jenis-jenis pajak. Menurut Oyok Abu Yamin menyebutkan bahwa jenis pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutan. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan sifat, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, berdasarkan lembaga, ada pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rica Aulia. Perkenalkan, nama saya Rica Aulia, NIM 2019 35007. Terima kasih untuk Saudara Dion. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budgeting. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulatory. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dan yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama yakni fungsi anggaran atau budgeting. Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Dan yang kedua yakni fungsi mengatur atau regulatory. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Yang ketiga yakni fungsi stabilitas. Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir yakni fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan penerimaan pajak. Yang pertama yakni penerimaan pajak penghasilan atau PPh. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, PPh dari gaji bisa dicari dengan cara penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif pajak. Yang kedua, PPh dari pendapatan lainnya bisa dicari dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif pajak. Selanjutnya, penghasilan neto bisa dicari dengan cara penghasilan bruto dikali persentase norma perhitungan penghasil neto atau yang sering disebut NPPN. Selain PPh, juga terdapat PPh migas yang merupakan pajak atau penghasilan yang diterima oleh pemerintah dari usaha kegiatan hulu migas. PPh migas tersebut adalah hasil perkalian antara tarif PPh yang berlaku dengan bagian dari kontraktor tersebut. Selanjutnya, PPh non migas.
PPh non-migas merupakan PPh yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi atau yang bisa disebut dengan WPOP, badan dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari pelaksanaan kegiatan hulu migas yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh non-migas merupakan fungsi dari beberapa variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Yang ketiga yakni penerimaan pajak pertambahan nilai atau yang sering disebut dengan PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Tarif pajak PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga yakni penerimaan pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yakni 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Cara menghitung PPN sendiri yakni dengan cara tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya yakni penerimaan pajak pertambahan nilai dan barang mewah atau yang sering disebut dengan PPNBM. PPNBM merupakan penyeimbang atas kondisi sebagaimana atas barang tertentu yang pada umumnya dikonsumsi oleh kalangan berpenghasilan tinggi dikenakan PPNBM. Tarif PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 10%, yakni meliputi kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Yang kedua yakni tarif 20%, yang meliputi kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Yang ketiga yakni tarif 25%, yang meliputi kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Misalnya, kombi, pick-up, dan minibus. Yang keempat yakni tarif 35%, yang meliputi minuman bebas alkohol, berbahan kulit impor, batu kristal, gus, dan barang pecah belah. Selanjutnya, untuk mencari PPNBM terutang dapat dicari dengan cara DPP PPNBM dikali tarif pajak. Selanjutnya, penerimaan pajak bumi dan bangunan atau yang sering sebagai PBB. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB ini adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP atau nilai jual kena pajak, sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Selanjutnya yakni penerimaan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawas, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Perhitungan cukai dapat dicari dengan produksi barang kena cukai kali tarif cukai atau full atau spesifik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Saudari Dwi Damayanti. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pak Sandi adalah seorang pegawai dengan gaji bersih sebesar Rp4.050.000. Jika gaji tersebut telah dipotong PPh sebesar 10%, maka tentukanlah besar gaji Pak Sandi sebenarnya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah penghasilan kotor, penghasilan sebelum dipotong oleh PPh. Kita bisa menghitung penghasilan kotor dengan menggunakan rumus penghasilan bersih sama dengan penghasilan kotor dikurangi PPh.
Di situ diketahui penghasilan bersihnya adalah 4.050.000. Berarti 4.050.000 sama dengan penghasilan kotor dikurangi 10% dari penghasilan kotor. Jadi 4.050.000 sama dengan 90% dari penghasilan kotor. Didapatkan penghasilan kotornya adalah Rp4.500.000. Jadi dapat disimpulkan gaji Pak Sandi yang sebenarnya adalah Rp4.050.000. Baik, contoh soal selanjutnya. Seorang PKP bernama Gibi menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual Rp25 juta. Di sini yang ditanyakan besar PPN yang ditanggung oleh Gibi. Kita bisa menghitung besar PPN yang ditanggung oleh Gibi dengan menggunakan rumus 10% dari harga jual. Berarti 10% dari Rp25 juta. 10% dari Rp25 juta adalah Rp2.500.000. Jadi, besar PPN yang ditanggung oleh Gibi sebesar Rp2.500.000. Baik, contoh soal yang ketiga. Diketahui NJOP suatu objek pajak sebesar Rp10 juta. Maka, berapakah pajak bumi dan bangunannya? Langkah pertama untuk mengetahui besar pajak bumi dan bangunannya, kita mencari besar NJKP-nya terlebih dahulu. NJKP sendiri adalah 20% dari NJOP, berarti 20% dari Rp10 juta. 20% dari 10 juta adalah 2 juta. Jadi NJKP-nya adalah Rp2 juta. Kemudian kita bisa menghitung besar pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus 0,5% dari Rp2 juta. 0,5% dari Rp2 juta adalah Rp10.000. Jadi besar pajak bumi dan bangunannya adalah Rp10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal mengenai cukai. Pengusaha atau perusahaan rokok biasanya menentukan harga jual eceran atau HJE. Untuk menghitung pajak rokok, Anda harus mengetahui cukai rokok terlebih dahulu. Dalam contoh perhitungan misalnya, harga batang per rokok adalah Rp2.500 dan tarif cukainya adalah 40%. Dengan demikian, nominal yang harus dibayar untuk cukai sebatang rokok adalah caranya adalah mengalihkan 40% dan Rp2.500. 40% dikali Rp2.500 adalah Rp1.000. Setelah itu, Anda harus bisa melakukan perhitungan pajak rokok. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, tarif pajak rokok adalah 10%. Sehingga, nominal pajak rokok yang harus dibayar oleh pengusaha adalah 10% dari Rp1.000, yaitu Rp100. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang penerimaan pajak oleh pemerintah. Pajak per unit adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Dalam hal ini, besarnya pajak per unit disimbolkan dengan T. Dengan adanya pajak per unit sebesar T, maka harga yang ditawarkan oleh si penjual akan naik sebesar T. Pajak disimbolkan dengan T. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah dirumuskan dengan T sama dengan T dikali QS. Gambar perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran adalah sebagai berikut. Penerimaan pajak oleh pemerintah adalah T sama dengan negatif kurung buka A ditambah alfa kurung tutup dikalikan kurung buka B dikurangi beta per 2 dikali A ditambah alfa kurung tutup dikuadratkan ditambah B dikurangi beta kurung tutup B dikurangi beta per 2 kali A ditambah alfa kurung tutup sama dengan B dikurangi beta dikuadratkan per 4 dikalikan A ditambah alfa. Atau bisa juga T sama dengan 2/3 dikali B dikurangi beta akar dari B dikurangi beta per 3 kali A ditambah alfa. Contoh soal yang pertama adalah kurva permintaan dan penawaran barang. Misalkan barang itu dinamakan barang Y adalah sebagai berikut. D dibagi P sama dengan negatif 2Q kuadrat ditambah 40 dan S dibagi P sama dengan Q kuadrat ditambah 4. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T satuan untuk setiap unit barang Y, maka akan ditentukan T dan T maksimal.
Dari persamaan kurva permintaan dan penawaran di atas tadi diperoleh A sama dengan 2, alfa sama dengan 1, dan beta sama dengan 4. T dirumuskan dengan 2/3 dikali kurung buka B dikurangi beta kurung tutup sama dengan 2/3 dikali kurung buka 40 dikurangi 4 kurung tutup sama dengan 2/3 dikali dengan 36, jadi hasilnya sama dengan 24. Untuk mencari T maksimal, maka menggunakan rumus Q sama dengan akar dari kurung buka B dikurangi beta kurung tutup per 3 dikali kurung buka A ditambah alfa kurung tutup sama dengan akar dari kurung buka 40 dikurangi 4 kurung tutup per 3 dikali kurung buka 2 ditambah 1 sama dengan 2, sehingga T maksimalnya adalah 24 dikali 2 sama dengan 48. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu kurva permintaan dan penawaran, misalkan barang tersebut adalah barang X, adalah seperti berikut. D sama dengan Q per 18 ditambah P per 9, dan S sama dengan Q dikurangi 2P ditambah 2 sama dengan 0. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 4 satuan untuk setiap unit barang X, maka akan ditentukan pajak yang diterima oleh pemerintah. Caranya yaitu D sama dengan Q per 18 ditambah P per 9, maka akan menjadi P sama dengan negatif 1/2 Q ditambah 9. Perolehan P sama dengan negatif 1/2 Q ditambah 9 adalah dari Q per 18 ditambah per 9 sama dengan 1. Q ditambah 2P per 18 sama dengan 1. Jadi penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Q ditambah 2P sama dengan 18. 18-nya pindah ruas kanan. Lalu Q akan berubah ke ruas sebaliknya. Jadi 2P sama dengan 18 dikurangi Q. Lalu 2P itu akan diubah menjadi P, sehingga akan dibagi 2. P sama dengan 18 dikurangi Q per 2, sehingga P sama dengan negatif 1/2 Q ditambah 9. Lalu untuk S sama dengan Q dikurangi 2P ditambah 2 sama dengan 0, maka akan menghasilkan P sama dengan 1/2 Q ditambah 1. Perolehan P sama dengan 1/2 Q ditambah 1 diperoleh dari Q dikurangi 2P ditambah 2 sama dengan 0. 2P pindah ruas sehingga akan menjadi Q ditambah 2 sama dengan 2P. Lalu 2P tersebut akan diubah bentuk menjadi P, yaitu akan menghasilkan Q tambah 2 per 2 sama dengan P. Q per 2 ditambah 1 sama dengan P, sehingga P sama dengan 1/2 Q ditambah 1. Dari perhitungan tersebut, maka akan diperoleh A sama dengan alfa sama dengan 1/2, B sama dengan 9, dan beta sama dengan 1, sedangkan T sama dengan 4. Sehingga Q sama dengan kurung buka B dikurangi beta, kurung tutup dikuadratkan per 4, kurung buka A ditambah alfa, kurung tutup. Sama dengan kurung buka 9 dikurangi 1 kurung tutup dikuadratkan per 4 dikali kurung buka 1/2 ditambah 1/2 kurung tutup. Sama dengan 64/4 sama dengan 16. Jadi besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah sebesar 16 satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan memberikan beberapa latihan soal. Mungkin ada 10 latihan soal. Latihan soal ini sudah sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk soal yang pertama, itu kita disuruh untuk menghitung penghasilan pajak yang harus dibayar per bulannya sesuai dengan gaji atau penghasilan orang tersebut. Yang kedua yaitu kita harus menghitung PPN terutang oleh toko yang harus disetorkan wajib. Yang ketiga, kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang keempat juga menghitung besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang kelima juga
untuk menentukan T-max dan menyatakan grafiknya. Yang keenam, juga untuk mencari besar pajak yang diterima oleh pemerintah dengan unit barang. Yang ketujuh juga menentukan T-max dan menyatakan grafiknya. Yang keenam, disediakan grafik dari pemerintah dan disuruh untuk menghitung jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Yang kesembilan adalah kita disuruh untuk menghitung pajak bumi, yaitu pajak bangunan. Yang ke-10 kita disuruh untuk menghitung pajak biaya cukai dari rokok. Nah, itu 10 soal dari kami. Semoga teman-teman dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.